dengan judul drama Kolosal. Monggo untuk SDN 1 naik ke atas panggung. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Indonesia tanah air beta, pusaka abadi nan jaya. Indonesia. Tepuk tangan buat SDN 1 Pumpungan. Tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai dibesarkan bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Karya indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia ibu pertiwi, kau puja, kau kasihi. Tenagaku bahkan jiwaku, kepadamu rela ku beri, kepadamu rela ku beri. Pasca proklamasi dikumandangkan oleh Soekarno, Indonesia tak sepenuhnya merdeka. Indonesia tak sepenuhnya terbebas dari penjajah. Jamu nih mas. Hei yuk, pesen jamune siji. Cak. No, sing biasa nih yo cak. Iya yuk, sing biasa Akhirnya yo cak, arek dhewe iki wis bebas urip nang negarane dhewe. Iya yuk, alhamdulillah. Negeri awak dhewe suwi nelongso. Wong atus-atusan tahun dijajah.
Ya wis wayahe, awak dhewe ku wis ngadeg nang sikile awak dhewe iki. Wis wayahe. Para londo iku ngalih teko tanah air awak dhewe. Wis ta. Ojo omong terus. Iki lo jamune wis dadi. Oh iya yuk. Aduh, sepurane ya yuk. Matur nuwun nggih. Cak. Sik, tenang sik. Iki ana apa sakjane? Sik to tenang sik. Coba uripno radione, Cak. Hah? Radio? Bismillahirrahmanirrahim. Merdeka! Saudara-saudara, rakyat jelata di seluruh Indonesia, terutama saudara-saudara penduduk kota Surabaya. Kita semuanya telah mengetahui bahwa hari ini tentara Inggris telah menyebarkan pamflet-pamflet yang memberikan suatu ancaman kepada kita semua. Kita diwajibkan untuk dalam waktu yang mereka tentukan menyerahkan senjata-senjata yang telah kita rebut dari tangannya tentara Jepang. Mereka telah minta supaya kita datang pada mereka itu dengan mengangkat tangan. Mereka telah minta Tiba-tiba serangan udara membombardir kota Yogyakarta. Belanda kembali menjajah Indonesia dalam serangan agresi militer Belanda II. Hai pribumi, tidak semudah itu kalian menikmati kemerdekaan. Kamu tidak pantas menikmati kemerdekaan ini. Tolong, tolong. Air. Tolong, tolong. Pak, ada yang minta tolong. Ayo cepat bantu. Berita penyerangan Belanda atas Yogyakarta sampai kepada Panglima Berita penyerangan Belanda atas Yogyakarta sampai kepada Panglima Sudirman. Sudirman meminta restu kepada Soekarno untuk memimpin perang gerilya. Presiden, saya meminta restu untuk berangkat bergerilya. Jenderal, sudah saatnya kau mementingkan dirimu sendiri. Kamu dalam keadaan sakit. Kenapa kamu harus memimpin perang? Yang sakit adalah Sudirman, namun Panglima Besar tidak pernah sakit. Ia akan membela bangsa ini hingga titik penghabisan. Saya akan tetap memimpin gerilya dari hutan. Baik, kalau ini memang telah menjadi tekadmu. Silakan kau turun bersama prajurit untuk bergerilya dan jadikan ini menjadi gerilya semesta. Bersama beberapa anggota TNI, Sudirman memulai perang gerilya di sepanjang daerah pantai selatan Jawa. Noli, tandu ini untuk siapa? Sudah tentu, tandu ini untuk jenderal. Saya tidak mau diperlakukan seperti raja. Jenderal, siapapun bisa dapat perlakuan pengamanan jika keadaan genting dan gawat seperti ini. Lagi pula, tandu ini bukan untuk raja,
tapi tandu untuk orang sakit. Rombongan Sudirman melanjutkan perjalanan menelusuri hutan dan perbukitan. Kita lebih mengenal medan di seantero Jawa. Kita akan membentuk kantong-kantong perlawanan di setiap daerah, menciptakan Jawa menjadi tempat gerilya yang luas. Dukungan rakyat merupakan senjata yang paling ampuh dalam melawan Belanda, yang hanya mengandalkan senjata. Jenderal, kita sudah dikepung. Ayo kita pergi, kita sembunyi. Di mana Sudirman? Pasukan Sudirman berhasil lolos. Sesampainya di Kediri, rombongan Sudirman menemukan tempat persembunyian. Pada malam hari, Belanda mengepung persembunyian tersebut. Melihat persenjataan Belanda yang lebih kuat, perang gerilya dengan masuk ke hutan bukanlah lari atau takut dari musuh, tetapi melakukan perlawanan dan lari dengan penuh perhitungan. Terkadang Belanda begitu dekat dengan pasukanku. Dengan persenjataan yang terbatas, tentu kita tidak bisa gegabah untuk menyerang. Jenderal, kita sudah dikepung. Mari kita berzikir agar diberi pertolongan Allah. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Ini Sudirman, ini Sudirman. لا إله Mana Sudirman? إلا الله Ini dia orangnya. لا إله إلا Bukan, الله ini cuma orang biasa yang sedang berdoa. Tidak mungkin jenderal seperti ini. Tolong kamu. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. Jenderal, apakah jenderal punya amalan sehingga jenderal tetap bisa tenang seperti ini? Walaupun dalam keadaan genting dan mencekam seperti ini. Jimat saya ada 3. Yang pertama, saya tidak lepas dari bersuci. Yang kedua, saya sholat tepat waktu. Yang ketiga, mengabdikan diri kepada bangsa dan negara. Jenderal Sudirman dan rombongan melanjutkan perjalanan hingga ke desa Sobor. Jenderal meminta beberapa TNI untuk ke Yogyakarta dengan membawa surat tentang strategi serangan umum 1 Maret. 7 Mei 1949, agresi militer berakhir dengan ditandatanganinya perjanjian Rumroyen. Kemudian Sudirman kembali ke Yogyakarta lalu menemui Presiden Soekarno. Dimas. Presiden, saya serahkan pemerintahan militer kepada pemerintahan sipil yang dipimpin oleh Soekarno dan Hatta. Izinkan saya untuk melanjutkan tugas sebagai tentara dan berkumpul kembali bersama keluarga. Terima kasih, Dimas. Rakyat Yogyakarta pun kembali hidup damai dan bahagia. Namun, di tengah-tengah kebahagiaan rakyat, tak banyak tentang bahwa jenderalnya sedang sakit parah.
Pada tanggal 29 Januari 1950, Jenderal Sudirman wafat. Pemakamannya dipenuhi oleh masyarakat yang begitu mencintainya. Indonesia berduka. Jenderal Sudirman adalah jiwa dan hati tentara. Beliau menomorsatukan tauhid. Beliau adalah sosok yang pantang menyerah dan pemberani. Beliau adalah pemimpin yang bertanggung jawab. Beliau dapat mengatur strategi dengan mempertimbangkan kekuatan dan persenjataan pasukan serta lawan. Selamat jalan, Jenderal. Semoga kami dapat meneruskan perjuanganmu. Demikian tadi tampilan dari siswa-siswi SDN Pungpungan 1, Dirgahayu, Indonesiaku. Tepuk tangan yang meriah untuk SDN Iya, Pungpungan 1. tepuk tangan yang meriah untuk SDN 1 Pungpungan